Bayangkan kamu lagi menyelam di laut. Suasana makin gelap. Tiba-tiba, kamu kaget melihat rangka makhluk misterius. Ini pertama kalinya kamu melihat rangka makhluk itu. Kejadian ini terjadi tahun 2017. Pekerja di industri migas merekam video dan mengirimkannya ke peneliti, Deborah Hartswell. Video itu akhirnya menyebar di internet. Video itu direkam pada kedalaman 823 meter saat sebuah penelitian dilakukan oleh robot bawah laut. Robot ini menemukan rangka yang panjangnya hampir 30 meter. Operator robot kapal selam ini kaget dengan temuan yang gak terduga itu. Dia mencoba menggunakan tangan kapal selam yang dikendalikan dari jauh untuk mengambil potongan rangka itu. Tapi begitu tersentuh, rangka itu langsung hancur. Sebagian orang yakin bahwa itu pasti rangka paus. Tapi Hartswell punya pendapat sendiri. Dia bilang, karena video itu diambil oleh profesional, orang itu harusnya tahu rangka paus. Orang yang bekerja di bawah laut pasti sesekali menemukan rangka paus. Dia juga bilang, tulang belakang paus punya 3 ruas yang terpisah sejauh 120 derajat. Tapi makhluk yang ditemukan orang itu cuma punya 2 ruas. Dimensi rangka itu juga nggak cocok dengan biota laut di wilayah itu. Jadi, apakah temuan itu adalah rangka spesies laut besar yang belum kita tahu atau rangka paus biasa? Hal itu belum jelas. Menurut saintis, ada beberapa penyebab hewan laut bisa tumbuh luar biasa besar. Pertama, mereka hidup di laut, artinya ruang mereka cukup besar. Ruang gerak mereka nggak terbatas, jadi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu, kamu mungkin ingat berat kamu ringan banget saat mengapung di air. Hewan besar di laut juga mengalami itu. Sayangnya, nggak kayak kamu, mereka nggak bisa mengandalkan rangkanya. Tulang mereka nggak cukup kuat untuk menopang badannya yang besar di daratan. Tapi di laut, daya apung air membantu mereka mengambang. Oleh karena itu, mereka bisa tumbuh sebesar yang mereka mampu. Hewan terbesar di dunia saat ini adalah paus biru. Panjang rata-rata paus dewasa mencapai kurang lebih 30 meter dan beratnya setara 33 gajah. Ukuran jantung paus biru setara dengan mobil golf kecil. Dan volume hewan besar ini hampir sama kayak volume 7 truk tangki. Kalau kamu mengira paus biru sudah berukuran besar sejak lahir, kamu benar. Saat bayi paus lahir, ukuran tubuhnya sudah setara kuda Nil. Dengan panjang hampir 8 meter, berat anak paus ini bisa melebihi seekor gajah sekitar 3 ton. Paus kecil minum 227 liter ASI setiap hari. Pantas saja setiap hari berat mereka naik 90 kg. Tapi ini nggak seberapa dibandingkan jumlah makanan paus biru dewasa. Mereka melahap 4 ton makanan setiap hari. Berarti sekitar 40 juta krill. Makhluk kecil mirip udang ini adalah sumber makanan utama paus biru. Sekarang, yuk kita bahas hewan besar dan unik lainnya. Sekarang ini, kapibara dianggap sebagai hewan pengerat terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 60 kg. Tapi sekitar 3 juta tahun lalu, ada hewan pengerat lain yang jauh lebih besar daripada kapibara. Beratnya mencapai 1180 kg. Sebut saja hewan ini Jemonesi, karena nama panjangnya susah disebutkan. Mereka hidup di area hutan Uruguay. Hewan ini memiliki gigi depan besar. Saintis mengira giginya bisa digunakan seperti gading gajah untuk berburu dan melindungi diri dari predator. Sayangnya, gigi geraham hewan ini kecil dan terlalu rapuh untuk mengunyah makanan keras. Tapi Jemonesi punya gigitan kuat, 3 kali lebih kuat daripada gigitan harimau. Lebih dari 30 juta tahun lalu, ada badak yang nggak bercula di bumi. Berat hewan ini lebih dari 4 gajah dewasa, sekitar 30 ton. Meskipun tingginya 5 meter, hewan ini punya tengkorak yang kecil. Tapi tubuhnya yang panjang bikin hewan ini bisa makan ranting dan daun dari pohon yang cukup tinggi.
Bahkan tanpa cula yang dibanggakan badak zaman sekarang, kerabat mereka dari zaman purba punya ciri unik, yaitu giginya. Dari 2 pasang gigi serinya, gigi seri bawahnya menonjol ke depan dan gigi atasnya miring ke bawah. Menurut para ahli, posisi gigi ini bisa membantu badak purba lebih stabil menahan ranting di mulut saat memakannya. Badak ini masih mamalia darat terbesar yang pernah ada. Argentinosaurus dianggap salah satu dinosaurus terbesar yang pernah ada di bumi. Makhluk ini ditemukan tahun 1987 di Argentina. Oleh karena itu dinamakan Argentinosaurus. Panjang herbivora besar yang hidup sekitar 90-100 juta tahun lalu ini mungkin sepanjang 3 bus sekolah. Tapi dino ini cukup lambat. Kecepatan maksimal mereka sekitar 8 km per jam. Sama kayak kecepatan Boeing 747 yang sedang melakukan taxiing. Tapi wajar gerakan mereka lambat karena bobot mereka besar. Saintis belum tahu bagaimana posisi leher hewan ini, vertikal atau horizontal. Masalahnya, dalam posisi vertikal, jantung Argentinosaurus pasti bakal sangat tertekan. Jantungnya juga harus memompa jumlah darah yang banyak pada ketinggian 12 meter dan mengulanginya 60 kali per menit. Anaconda hijau adalah salah satu ular terbesar di bumi dengan mempertimbangkan rasio panjang ke beratnya. Spesies ini memang bukan ular terpanjang di dunia, tapi lingkar badannya yang besar bikin ular ini memiliki berat 2 kali lipat berat reptil besar lainnya. Hewan ini agak payah di darat, tapi lincah di air. Anaconda hijau juga bisa menunggu berjam-jam dengan tubuh yang hampir seluruhnya di bawah air. Panjang buaya muara bisa mencapai 7 meter. Hewan ini adalah reptil terbesar zaman sekarang. Buaya muara jantan terbesar bisa memiliki bobot setara kuda Nil kecil. Buaya betina biasanya 2 kali lebih kecil. Super predator ini punya gigitan terkuat di antara reptil. Mereka sembunyi di dekat sungai untuk memburu hewan yang mencari minum. Mereka juga bisa menyerang manusia loh. Organisme terbesar di darat mungkin fungus madu yang tumbuh di Blue Mountains, Oregon. Fungus ini menyebar di area setara 1.700 lapangan sepak bola. Kedengarannya memang luar biasa, tapi fungus ini bisa berumur 2.400 sampai 8.650 tahun. Satu-satunya bagian yang bisa nggak sengaja terlihat dari fungus ini adalah jamur kecoklatan kecil di tanah. Meskipun kamu mengambil jamur biasa, kamu cuma melihat 10% bagian aslinya. Bagian terbesarnya tersembunyi di bawah tanah. Saat jamur biasa makan tumbuhan dan daun yang gugur, fungus madu jauh lebih bahaya. Fungus ini berbahaya bagi pohon yang tumbuh di dekatnya, karena fungus menempel ke akar pohon dan memakannya. Sayangnya, proses ini merusak pohon, pelan-pelan dan mematikan. Kalau kamu ragu apakah koloni fungus ini bisa dianggap organisme tunggal, tenang, kamu benar kok. Fungus ini sesuai dengan definisi organisme tunggal karena memiliki sel identik yang berkomunikasi, berkoordinasi, dan punya tujuan yang sama. Menurut perkiraan, bobot fungus besar Oregon ini mencapai 441 ton. Jauh lebih berat daripada paus biru. Meskipun bukan yang terbesar di dunia, bukan berarti hewan ini nggak bisa bikin kamu kaget. Misalnya, udang subtropis sepanjang 2,5 cm bikin mangsanya bingung dengan ledakan sonik. Kayak ledakan sonik yang dihasilkan pesawat supersonik Concorde. Suara ini bikin mangsa kaget, sehingga bisa mudah ditangkap oleh udang itu.